Masya Allah Bu, ini kira-kira harus bagaimana Pak Bu? Oh, doorpress pasti Pak. Di saya nggak ada kata doorpress. Bahkan yang akan saya kasihkan nanti ilmu yang bisa diturunkan ke anak cucu. Bukan cuma doorpress Pak, Bapak mau doorpress NSBO? Pasti kita bagi. Pasti kita bagi Bapak Ibu. Dan istilahnya kami tidak mengumbar janji atau menjanjikan yang muluk-muluk, tapi pada saat ini kami NSBO akan memberikan apa yang Bapak Ibu cari selama ini. Apa yang Bapak Ibu cari selama ini? Ya. Jadi yang namanya produk Bu, yang paling bagus itu kalau mudah didemonstrasikan. Begitu ada sakit kepala, cerut-cerut, pusing-pusing sembuh. Migrain, vertigo juga begitu. Semprot, pusing-pusing sembuh. Bapak pengen nggak bisa seperti itu? Ibu pengen nggak seperti itu? Ini Pak Bu, kesempatan Bapak Ibu memiliki untuk bisa mudah mendemonstrasikan. Setelah NSBO didemonstrasikan, baru produk yang lain. NSBO itu untungnya sedikit apa banyak Bu? Kira-kira Bu? Banyak. Alhamdulillah. Saya pikir sedikit Pak Bu. Alhamdulillah kalau banyak, disyukuri. Kalau SNSBO ini banyak, untungnya ditambah produk NASA yang lain yang untungnya lebih banyak dari NSBO, ada apa tidak Bapak Ibu? Ada. Jadi nanti Bu, Pak, trik berjualan, tetapi ini tidak bohong-bohongi kan Bu. Begitu ada sakit kepala, migrain, vertigo, sakit pinggang, nyeri haid, ini langsung bisa terbukti Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu demonstrasi, kira-kira Bapak Ibu langkah selanjutnya untuk memasukkan produk yang lain mudah apa sulit Bapak Ibu? Berarti NSBO mempermudah ya Pak Bu, nggak mempersulit nggih. Aplaus dulu buat NSBO. Jadi kenapa tadi saya sampaikan mau saya berikan doorpress ilmu yang bisa diturunkan ke anak cucu. Bu, Pak, kalau ada yang sakit pinggang atau saraf kejepit, Bapak Ibu pernah dengar saraf kejepit? Sampai ke rumah sakit, sampai operasi, biayanya berjuta-juta. Apa iya dengan cuma bertemu saya 2-3 jam ke depan bisa sebagai solusi? Kan gitu ya Pak Bu. Saya kesini bukan istilahnya mau ngobrol janji, bukan Bapak Ibu, tapi memberikan kunci. Jadi sepeda motor itu kalau nggak ada kuncinya susah jalan, bisa hidup mesinnya nggak Pak Bu? Mobil juga begitu. Begitu juga terapi. Kalau yang membagikan kuncinya ini paham, seorang pengobat, tentu itu kuncinya pasti rata-rata terpakai Bapak Ibu. Saya Lesgiono ya Bu, Pak, ternyata kecil orangnya, kecil ubanan, saya datang sama tim dari Yogyakarta. Ini istri saya, yang satunya Pak Hari, lalu Pak Wawan. Nanti Bapak Ibu akan terkaget-kaget dengan testimoni apa yang terjadi di NSBO. Nah, saya Ketua Umum Perkumpulan Terapis Tradisional Patah Tulang, Urat dan Sendi Indonesia.
Jadi di Wonogiri mungkin terkenal dengan sangkal putung. Di Ponorogo juga terkenal dengan sangkal putung. Di Palur juga terkenal sangkal putung. Lu sampai tuh kalau ngobatin orang patah tulang sampai ke Palur loh Pak Bu. Ya kan Pak Bu? Oke. Apa sangkal putung itu enggak hebat? Hebat. Sampai Tulungagung ya. Sampai daerah Blitar sana masih namanya sangkal putung. Nah, sangkal putung ini istilah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sudah Cimande. Nanti nyebrang jalan sana laut, ya Pak, nyebrang laut bukan jalan. Di Sumatera sana dikuasai sebagian besar oleh Medan, suku-suku Batak di sana. Di sana ada Guru Singa, di sana ada Malumta, dan banyak lagi ragamnya. Nah, pada kesempatannya harus bisa masuk ke angka atau kategori tetanus Bapak Ibu, atau pembusukan Bapak Ibu. Sangkal putung kalau tidak ada obat biasanya jampe-jampe ya Pak Bu, minta tebusan kambing 2 ekor, ayam hitam mulus, kukunya enggak ada yang putih satupun, 1 ekor nyarinya 3 bulan Pak Bu. Sekarang ini waktunya Bapak Ibu mempunyai obat yang luar biasa itu. Jadi kalau saya bagikan, apa ini toh kok sepertinya luar biasa Bu, yang namanya patah tulang itu sakit apa enak Bu? Sakit ya Pak? Sakit sekali. Berarti kalau untuk cuma mengatasi migrain harusnya bisa dong. Untuk vertigo bisa dong. Nah, kalau bilang minyak sangkal putung tapi belum bisa untuk mengatasi migrain vertigo, berarti kategorinya belum minyak sambung tulang, tapi minyak kelapa biasa. Jadi jangan salah paham dari doa. Doa pasti setiap orang punya doa, tetapi banyak tradisional sangkal putung yang menggunakan jampe-jampe yang sebetulnya tidak dijampe-jampe pun sembuh. Kenapa saya bicara seperti ini Bapak Ibu? Saya tukang sertifikasi berbagai macam aliran sangkal putung di seluruh Indonesia. Tak suruh meragain Pak, jampemu kaya apa Mbah, posomu berapa hari Mbah, nyatanya juga ada yang busuk. Berarti lah ya kalah sama NSBO toh Pak. Gak usah poso wae Mbah, tuku obat NSBO aja, cukup disemprot sembuhnya sama. Jadi Bapak Ibu, ini bukan masalah sambung tulangnya Pak Bu, tapi yang akan saya bagikan NSBO untuk mengatasi keluhan sehari-hari. Contohnya yaitu tadi migrain, vertigo, sampai apa Pak Bu, kesleo. Ada yang asam urat enggak? Asam urat. Ada yang sendi. Atau dibilang osteoartritis ya Pak, istilah kerennya. Saraf kejepit itu kalau Ibu bilang sama kesleo, saraf kejepit itu mirip Bapak Ibu. Kesleo itu ada di ankle, ada di lutut. Tapi di pinggang sini kan kecedit ya Pak Bu. Kecedit apa saraf kejepit Bapak Ibu? Kecedit apa saraf kejepit Bapak Ibu? Bingung kan? Padahal itu sesuatu yang sama, tapi istilahnya dibikin beda. Kecedit itu mirip dengan saraf kejepit. Kecedit yang tidak pulih-pulih jadi saraf kejepit sebab nyampe di rumah sakit. Kalau cukup dengan NSBO ya kecedit. Tinggal Ibu pengen 5
Berapa 7 nolnya Bu? 4 ya. 50.000 ya Bu. Gunakan istilah kejepit. Pasti nanti upahnya 50.000. Loh nanganin kejepit masa 500.000 Bu? Ya terlalu membebani toh Bu. Ya. Tapi kalau syarat kejepit, ini syarat kejepit ya Mbah, kalau di rumah sakit 5 juta. Saat ini nek mantun jenengan kersa maringi kula gangsal atus napa mboten? Nggih, nek mantun, iya kalau sembuh pasti saya kasih 500.000. Ringan banget Pak kalau udah bicara ke rumah sakit itu. Loh, ya enggak Bu. Berarti Ibu silahkan bermain istilah. Kan lumrah tuh Bu bilang kecetit, lumrah juga bilang saat ini saraf kejepit. Terjadinya saraf kejepit itu di pinggang, punggung. Saya saraf kejepit di lutut, pernah dengar nggak Bapak Ibu? Nggak ada, pasti engkel, pasti keseleo, ngengsol. Tapi kalau di pinggangku ngengsol apa iya? Oke? Nah ini permainan istilah. Oke? Nah saya kenapa sih NSBO ini kok begitu dasar? Bahan bakunya apa atau sebetulnya? Bahan bakunya apa aja? Nah, di sini kita bedah produk dengan mudah, dengan NSBO semua jadi mudah. Yang migrain, vertigo, nggak bisa tidur atau bilang insomnia, itu kuncinya apa sih Bapak Ibu? Jadi sebetulnya saraf kepala. Ibu, Bapak kalau nidurin anak itu yang dilus-lus pantatnya apa kepalanya, rambutnya yang dilus-lus? Jadi kepala dulu yang disentuh Pak Bu. Nanti tulang belakang ngefek menyalurkan sarafnya ke seluruh tubuh. Maka kalau terjadi masalah di tulang belakang, aliran saraf atau sinyalnya terganggu. Maka kalau patah tulang belakang biasanya lumpuh, tidak bisa jalan. Yang menyebabkan lumpuh tidak bisa jalan bukan hanya patah tulang belakang, tetapi saraf kejepit juga bisa. Karena jalurnya rusak. Bagaimana cara memperbaiki? Jenengan mau belajar krek-krek yang nggak cukup sehari 2 hari sama saya Pak. Tetapi kalau ini dipelurut pelan-pelan, tujuannya apa sih? Ditarik, dikrek, dibuntir untuk melenturkan urat dan otot. Setelah urat dan otot lentur, aliran darah sarafnya jadi normal. Sakit apapun kalau aliran darah normal, obat akan lebih cepat masuk. Reaksinya cepat Pak Bu. Maka kuncinya apa? Relaksasi dulu dong dengan NSBO. Setelah itu terserah Anda melemparnya. Tahu? Pakai produk yang lebih untung Bu gitu. Yang penting kan terbukti toh. Kalau nggak ada bukti lah itu menyiksa. Ketemu di jalan Pak belum ada perubahan, lagi ke sana. Ketemu di sini Pak belum ada perkembangan. Kira-kira mau ngomong apa Bapak Ibu? Malu kan Pak Bu. Nah di sini NSBO tidak akan memberikan rasa malu, akan menjawab tantangan itu. Karena apa? Saya duluan yang memperagakan Bapak Ibu. Yang pulang dari rumah sakit busuk ya bawa sini. Bapak Ibu pengen tahu orang yang busuk dari rumah sakit? Nanti tak kasih tahu. Enggak sekarang udah enggak busuk Pak. Tapi nanti enggak berani tantangan berarti. Enggak apa-apa. Ada usulan habis makan riyen mawon Pak. Makan dulu. Nah, bercanda Pak. Kita lanjut Pak. Dengan NSBO semua jadi mudah. Oke. Ramuan herbal alami karya anak bangsa, Natural Star Bio Oil PT Natural Nusantara.
Jadi sebetulnya yang ramu saya sendiri Pak, yang punya pabrik saya sendiri, yang jadi tukang obat saya sendiri. Pun jenengan meh kebagian sing di yang menumpukan obat ini ya saya sendiri. Jadi kalau saya sudah membuktikan bertahun-tahun, nanti biasanya Pak, kalau enggak WA group itu di Instagram, kalau enggak di Instagram di Telegram Bu. Waduh, nyampe malam tuh. Biasanya yang ngejar NSBO jadi 200.000 itu Pak, penasaran banget gimana caranya. Nah asal itu tadi Pak, begitu ada migrain, vertigo, okay. Ada yang sinus nggak Pak di sini Pak? Yang batuk, kelihatannya nggak kedengeran sih batuk-batuk. Ibu batuk Bu? Okay. Ibu batuk. Mbak tadi yang nemuin saya istrinya Mas siapa tadi? Ada di dalam apa di luar? Gimana rasanya Mbak sekarang? Betul Bu? Yakin? Oke. Mbak siapa Mbak? Mbak Deni. Oke. Pada kenal Mbak Deni enggak? Kan enak tuh Bu. Tadi tak kasih dulu karena Mas ya bilang, Mas ini bisa untuk bermacam-macam jenis penyakit. Intinya rasa nyeri bisa mereda. Nah Mbak Deni tadi nyeri, nyeri haid. Langsung tak lempar aja sampelnya. Mbak silahkan diolesin perut ke pinggang. Gitu ya Mbak. Tuh. Jadi kira-kira untuk demonstrasi mudah apa enggak Pak Bu? Mudah. Dan nanti juga seperti itu. Mudahlah Pak, pokoknya mandiin NSBO insya Allah ringan. Tapi dibayar dulu Pak, jangan dimandiin nanti. Enggak. Ringan ya tetap bilang enggak ringan Pak kalau gratis itu. Masih belum enak begitu. Oke. Makanya ini kita lanjut. Ayo kita kupas bahannya. Ya. Di sini ada minyak kelapa. Minyak kelapa ya Pak Bu. Sepele kan Pak Bu. Tukang sangkal putung itu juga menggunakan minyak kelapa enggak Pak Bu? Bedanya minyak kelapa yang ada di sini Pak, sudah saya fermentasikan dengan sesuatu. Nah sesuatunya nanti terakhir ya Pak. Ini 3 bulan sudah saya fermentasikan. Jadi bukan asal minyak kelapa langsung tak goreng. Kalau herbal kayak produk yang lain kan ada begitu. Berarti jenengan nanti mandi jelantah dong. Kalau ini enggak, ini ada minyak atsirinya. Bahkan saking kecintaan saya terhadap daerah Tulungagung, Tulungagung apa Trenggalek itu. Saya sampai Munjungan Pak, namanya Munjungan. Bapak udah ada yang nyampe sana belum? Munjung betul kan Pak sana tuh. Jalannya sampai kayak gini nih. Dari Jogja Pak. Ya Allah, nyampe Munjungan cari minyak atsiri cengkeh. Jadi saya memilihnya memang dari penyuling langsung yang kadar regionalnya lebih dari 78%. Oke. Nah ini apa sih sebetulnya yang terkandung di NSBO? Antaranya minyak kelapa. Ini Oleum metapeperita. Oke. Bergeser ke sini Oleum caripoli. Oke, apa nih Pak di sini? Ini minyak cengkeh, ini mentos. Keduanya sama-sama antibakteri, keduanya sama-sama anti obat. Oke, nanti kita bedah ya Pak, kita bedah Pak Bu nanti. Di sini ada Oleum citri lemon, di sini Oleum patcholia, ya, Oleum patchouli. Nah ini di sini ada minyak nilamnya, di sini ada minyak lemonnya atau minyak jeruknya. Mahal apa murah Bu minyak jeruk itu Bu? Mahal. Kita ambil juga langsung dari penyulingnya. Kenapa dari penyulingnya Pak? Sumbernya jelas dan
masih belum dicampur dengan bahan yang aneh-aneh. Di sini ada Kaempferia galanga. Nah ini apa ini Pak Bu? Apa itu Bu? Ini minyak kencur Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini sudah ada kencur. Jadi kalau ada yang kesleo, nggak usah dibaluri dengan beras kencur. Kita berbicara ini TR ya Bu, tradisional ya Pak Bu. Terus di sini ada rizoma. Nah, ada lagi piper betel. Di sini ada piper betel juga. Nah, minyak sirih itu sangat luar biasa manfaatnya untuk tubuh. Nah, sebetulnya apakah hanya ini Bapak Ibu komposisinya? Lalu kenapa hanya ini yang disebutkan? Bapak Ibu, komposisinya NSBO sebetulnya ada 15 bahan herbal. Tetapi dalam perjalanan saat mengajukan BPOM yang kurang dari 2%, ini kan persenannya banyak semua tuh Pak, yang kurang dari 2% ini disuruh menginkludkan dengan produk yang mendominasi atau bahan yang mendominasi. Makanya NSBO biar murah saya masukkan di minyak kelapa. Sebetulnya banyak sekali Pak ini. Makanya fermentasinya kan belum disebut di sini juga ya Pak ya Bu. Belum ada. Oke, kita lanjut. Nah, kandungan alami yang banyak pada minyak kelapa murni. Kandungan alami yang pada banyak minyak kelapa murni pastinya memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, untuk kecantikan dan kesehatan kulit, melembutkan kulit. Efek antibakteri yang terdapat pada minyak kelapa juga bisa digunakan pada penyakit kulit. Antioksidan dan mengandung vitamin E sangat efektif untuk menghilangkan bekas noda, flek hitam di wajah, juga kesehatan rambut, meredakan jerawat. Jadi ini banyak sekali ya Pak Bu ya. Kalau sudah berbicara vitamin E ini berarti untuk kulit, untuk menghaluskan kulit. Dari zaman dahulu kala Bapak Ibu, di usia yang dulu, kalau ibu ada yang hamil, biasanya sudah hamil, sudah tua ya Bu, mendekati lebaran lagi lahiran Bapak Ibu kok lebaran, Masya Allah ya kan. Oke, saat sudah mendekati lebaran itu diminta diminum minyak kelapa. Masih ada Bapak Ibu di sini? Berarti keputusannya minyak kelapa aman dikonsumsi. Judulnya itu Bu. Ada yang tak suruh minum minyak kelapa itu takut keracunan nih Bu. Nah, minyak kelapa berarti aman dikonsumsi. Kita lanjut ya Pak Bu. Nah, lagi kandungan minyak cengkeh pada NSBO. Diperkaya oleh eugenol. Nah, eugenol tadi saya sampaikan, saya mengambilnya yang lebih dari 78 kandungannya. Jadi di sini Pak Bu kalau dilihat antibakteri, anti rematik, antiseptik, bahkan antivirus. Nah kemarin jenengan serang virus itu kemana aja? Belum kenal NSBO. Padahal ini gabungan dari antivirus dan bakteri. Minyak kelapa tadi juga antivirus loh Pak Bu. Ternyata kita gampang kena virus karena kurang konsumsi antivirus. Minyak cengkeh dipercaya dapat mengatasi jerawat lagi ya Pak Bu. Jadi nanti kalau sudah pakai NSBO tidak ada yang namanya pantangan makan Pak Bu.
Biasanya saya kalau makan ini alergi, mukanya bentol-bentol. Kalau dengan NSBO itu sudah tidak ada kata pantangan lagi. Makan silahkan makan. Nanti dicoba boleh. Yang punya jerawat bandel-bandel yang sudah bingung cari obat aneh-aneh, nanti dicoba malam-malam. Gini Bu caranya Pak Bu. Habis mijitin bapaknya, kan masih ada sisanya sedikit-sedikit nih di jari nih, buat ngoles-ngoles begitu. Actionnya begitu Pak Bu. Tapi begitu tidak terasa besok, oh bener jerawatku jadi hilang. Akhirnya NSBO jadi obat jerawat juga. Gampang toh Bu, nggak usah harus fokus, enggak. Habis mijitin, ada sisanya sedikit gitu. Oke? Kayak akan mangan, ya ini mineral tuh. Bicara mineral di sini juga ada mineralnya ya Bu. Besi, mangan, seng itu kan sebetulnya mineral ya Bu. Emangnya apa? Gitu. Waktu SD kan juga dijelaskan kayak gitu kan Bu. Jadi kalau ada kalimat mineral tuh nggak usah terheran-heran. Ya mineral ya iya. Ya ini mineral yang terlibat dalam membentukan tulang dan sangat penting untuk kesehatan tulang. Jadi minyak cengkeh ini sebetulnya luar biasa khasiatnya ya Bu. 4 sifat mikroba yang juga dapat membantu menghentikan pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri. Double lagi menghentikan bakteri. Maka di sini begitu ada NSBO tidak takut infeksi atau tidak takut ada pembusukan. Kita lanjut. Kencur tadi ya Pak Bu. Kencur dapat meningkatkan energi, kesadaran, membuat tubuh rileks dan mengatasi kelelahan. Maka kalau pakai NSBO selalu strong Pak Bu. Tanggal 28 kemarin 28 Agustus saya sama istri baksos edukasi NSBO ke Purbalingga, Banjarnegara ya, ke Banjarnegara. Berangkat dari rumah habis subuhan sampai sana jam 8 pagi. Pulang juga begitu. Sendiri Pak Bu, saya nggak bawa Mas Heri waktu itu. Saya nggak ada yang delivery. Jadi kami berangkat, pulangnya tetap fit lagi Bapak Ibu, nggak ada ngantuk. Itu gara-gara NSBO Bapak Ibu. Saya yang punya kadang ya lupa, kalau pas enak badannya nggak pakai Pak Bu. Tapi kalau pas perjalanan jauh wajib ketiak rata, gantinya Rexona Bapak Ibu. Ya kan? Ketiaknya dipakein biar anget, pinggangnya dipakein diolesin sampai ke lutut biar kalau nginjek gas enggak pegel lho Bu, nginjekin gas, nginjekin rem, nginjekin kopling tuh. Maka inilah yang terjadi di minyak kencur. Sampai sekarang masih ada yang suka minum beras kencur enggak Bu? No, kan berarti sudah nggak asing lagi beras kencur itu dioles bisa, diminum juga bisa. Sumber antioksidan dalam kencur bisa mengurangi radikal bebas dan virus lagi Pak Bu. Jadi banyak sekali empon-empon juga yang sebetulnya antivirus. Sebetulnya kita telat sedikit ya Pak Bu bisa bertemu begini ya. Kalau kemarin pas demam-demamnya yang 19 mungkin luar biasa Bapak Ibu. Dan saya sendiri banyak teman-teman juga saat COVID-19 banyak yang sembuh dengan NSBO. Cukup disemprotkan di teh panas atau langsung ke dalam mulut. Saat itu ada enggak yang minum minyak kayu putih Bapak Ibu? Ada. Kan saking bingungnya. Minyak kapak ditelen, minyak kayu putih ditelen, mentos diaduk, dibuat mandi, ya kan kebingungan. Padahal di NSBO yang mint lemon itu ada mentos dan mint lemon. Mereka juga antivirus. Kita lanjut. Nah,
Ini minyak nilam Bapak Ibu. Minyak nilam ini saat ini ekspor ke luar negeri. Di kita nggak kebagian Pak Bu. Jarang sekali produk yang memakai atau menggunakan minyak nilam. Nah, minyak nilam gunanya apa sih? Mencegah peradangan. Sejumlah studi menunjukkan minyak nilam memiliki kandungan antiinflamasi yang dapat mencegah peradangan di tubuh. Loh, kalau sudah berbicara antiinflamasi itu ya luar biasa Bapak Ibu. Bahkan ini kadang disangkal sama obat-obat kimia. Studi pada tikus menunjukkan minyak nilam membantu mengurangi kerusakan pada tubuh. Kandungan minyak atsiri nilam lainnya belum disebutkan. Ini masih banyak studi lainnya Bapak Ibu. Ini yang di sini ya memperbaiki jaringan tubuh atau mencegah peradangan. Kalau memperbaiki jaringan tubuh, mencegah peradangan, antiinflamasi, berarti kalau ada yang saat ini ada miom, kista, ada Pak Bu? Ada yang menderita miom atau kista? Saat ini ada yang perutnya nyeri? Ada enggak Pak Bu? Sekarang ini Bu? Ada yang punya kista saat ini perutnya lagi nyeri Bapak Ibu? Ini kista bukan Bapak, Ibu. Ibu ada enggak? Gimana Bu? Alhamdulillah kalau sudah sembuh Bu. Nah, kalau belum sembuh sebetulnya saya pengen mengujikan lagi NSBO untuk meredakan nyeri, buat nyeri miom atau kista. Langsung diujikan 1/4 jam, enggak usah lama-lama. Kalau Bapak ngerokok belum habis 1 batang sudah clear bayaran. Kalau Ibu ngobrol sambil minum teh tapi yang panas itu belum habis 1 gelas, ngobrol-ngobrol tehnya belum habis sudah bayaran. Pengennya kan jual obat begitu kan Pak Bu? Nah ini nanti insya Allah NSBO itu menjawab tantangan seperti itu.